Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah, ana di sini kali pertama untuk ngisi kajian di ikhwannya. Kalau untuk akhwatnya udah beberapa kali, dan ana harapkan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita bisa melanjutkan ini, tapi ana nggak bisa janjikan rutin karena ini ngisi waktu luang saja. Karena waktunya kajian itu ana udah full sebenarnya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Cuman alhamdulillah istri ana lagi di Medan, jadi waktu istri itu bisa kita pakai untuk kajian. Jadi itu saja. Jadi dan ana harapkan mudah-mudahan kita ini tidak stop di sini. Paling tidak sebulan sekali anak akan usahakan, bismillah, anak akan usahakan. Yang anak harapkan kita ini sama-sama mendapatkan ilmu dan sama-sama mendapatkan siraman rohani dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram. Anak di sini membahas tentang faidah besar yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud dan juga disebutkan oleh Rasul kita SAW, tapi hadisnya dhaif. Tapi kalau dari Ibn Mas'ud hadisnya sahih, riwayatnya riwayat yang sahih. Nasihat agar kita tidak terkontaminasi. Naam, sahih. Ayyuhal ikhwatul kiram, banyak kasus kita-kita yang sudah ngaji itu terkontaminasi. Kenapa? Karena mereka ini tidak ada kepercayaan dari mereka sendiri. Banyak kasus orang itu balik lagi kepada kawan-kawan yang lama, atau mendapatkan kawan yang baru dengan model seperti kawan-kawan yang lama, tapi lingkungannya saja yang lain. Itu banyak. Dan anak kalau berbicara tentang masalah itu, anak udah sering, masya Allah tabarakallah rahman, orang itu gampang sekali berubah. Nggak usah hitungan sampai 5 tahun, 6 tahun, lah 2 tahun, bahkan setahun, itu kejadian. Orang itu imannya itu langsung berubah. Anak ambil contoh, anak nggak tahu kalau udah, mungkin antum udah dapat cerita dari anak atau enggak. Anak di masa pandemi waktu itu, anak balik ke Medan, ada urusan tanah sama Umi Ana. Umi Ana mau jual tanah di Medan sana. Ya ikhwan-ikhwan akhirnya minta anak kajian karena mereka tahu anak di sana, langsung ditodong kajian. Akhirnya nggak ada masalah. Ada salah satu ikhwan itu dekat sama anak ketika masa-masa kajian itu. Jenggotnya masya Allah, jenggotnya itu lebat, jaga penampilan dan sebagainya, itu dijaga, betul-betul dijaga. Awal pandemi itu kan tahun 2020, tahun 2021 udah masjid dibuka, cuman masih jaga-jaga, istilahnya jaga jarak dan sebagainya. Ana di akhir 2021 berangkat lagi ke Medan, tabarakar rahman. Ana tanya, mana ikhwan itu kok nggak ikut sama antum? Aduh Ustaz, mau ceritanya gimana? Cuman kalau antum mau, kata dia, ayo kita ke klub malam sekarang. Ada dia di sana, minum khamr. Wallahu akbar. Minum khamr, habis jenggotnya, habisnya. Minum khamr sama perempuan dan sebagainya. Syuf, orang dalam hitungan tahun aja masih ikut kajian, jenggotnya itu lebat dan sebagainya. Cuman beberapa bulan saja hitungannya habis. Seakan-akan iman itu lemah yang ada dalam jiwa dia. Dan itu banyak. Kenapa? Karena mereka-mereka ini biasanya itu terkontaminasi karena tidak ada pendirian. Gampang diajak sama kawannya, mudah diajak kepada keburukan. Itu banyak kasusnya. Orang yang baik dia itu muda atau yang sudah tua. Karena kawan, gak enakan sama kawan. Kita kalau berbicara tentang anak muda banyak, orang tua juga ada terkontaminasi sama kawan. Kita belajarlah dari Abu Talib. Abu Talib ini paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang membela dakwah Nabi, yang menjaga nyawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sayang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kondisinya Abu Talib masih dalam kondisi kufur. Mau meninggal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenguk Abu Talib. Ketika jenguk Abu Talib, apa kata Nabi kita SAW? Menawarkan sebuah tawaran besar yang mana Abu Talib tertarik dengan tawaran tadi. Aslinya, apa kata Nabi kita SAW? Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah. Aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan selamat di akhirat nanti. Jadi dibela oleh Nabi kita Muhammad SAW. Cuman kondisinya nggak jadi mengucapkan la ilaha illallah gara-gara siapa? Abu Jahal. Terkontaminasi. Akhirnya tawaran keponakannya sendiri ditolak. Kalau Abu Jahal ini orang Quraisy tapi bukan paman Nabi. Yang lebih dekat kekerabatannya itu adalah Nabi kita Muhammad SAW dengan Abu Talib dibandingkan Abu Jahal dengan Abu Talib. Walaupun sama-sama suku apa? Quraisy. Tapi yang satu nasab gitu loh ya, yang betul-betul dekat kerabatnya, yaitu Abu Talib dengan Nabi kita ditolak. Kenapa? Karena gak enak. Padahal Abu Talib membela Nabi itu tahu mana yang hak, mana yang batil. Cuma gak enakan sama kawan-kawannya, terkontaminasi. Makanya kata para ulama, seseorang itu biar nggak terkontaminasi harus ada pendirian yang kuat. Kita berangkatlah ke pasar, ya Allah fitnah sana banyak. Kita masuk ke pasar semisal di sana ada kecurangan. Kalau kita nggak ada pendirian yang kuat, kita akan kadang-kadang ada bisikan, udahlah sedikit aja nggak apa-apa curang, sekali curang. Nanti kalau itu terus berlanjut dengan lingkungan seperti itu, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita akan kebiasaan tuh apa? Curang. Makanya kata para ulama, orang itu biar nggak terkontaminasi dengan lingkungan yang ada, dengan kawan-kawan yang ada, dia harus ada istilahnya pendirian yang kuat. Makanya disebutkan oleh para ulama, thik binafsik. Engkau harus percaya diri dengan agama engkau, dengan keyakinan kita. Keyakinan apa? Ahlus sunnah wal jamaah, di atas pemahaman salaful ummah. Harus seperti itu. Apa kata Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud nasihatnya besar sekali. Beliau mengatakan, la takunu imma'ah. Kalian, wahai kawan-kawanku, jangan jadi orang yang suka ngikut-ngikutan. Kapan kondisi seperti itu, ya dia ngikut. Kapan kondisi yang lain, dia ngikut. Jadi macam gak ada pendirian. Apa kata Ibn Mas'ud? La takunu imma'ah. Jangan menjadi orang yang mudah ngikut-ngikutan. In ahsanan nas fa ahsanna. Kalau orang berbuat baik, ya kita ngikut. Tapi kalau orang berbuat buruk, wa in zalamu zalamna, ya udah kita nggak apa-apa lah ngikut mereka. Antum tahu, masya Allah, orang lingkungannya korupsi, kadang-kadang kalau pendirian nggak kuat, lah fulan aja korupsi, masa saya nggak boleh? Ada nggak seperti itu? Wallahi banyak. Wallahi banyak. Fulan aja gampang-gampangan, ya ana juga bisa lah gampang-gampangan dalam urusan pekerjaan ana, misalnya jadi karyawan, sahib ana juga seperti itu. Kerja kita semisal di rumah sakit, kerja kita semisal di lembaga manapun, semisal contoh, atau di sekolah dan sebagainya. Kita akan mengatakan, fulan aja gampang-gampangan, ana juga bisa lah kayak gitu, ngikut-ngikut. Orang nggak ada istilahnya nggak ada pendirian yang kuat, itu akan terkontaminasi, itu gampang sekali, mudah sekali dia. Makanya orang itu seharusnya dia menjadi orang yang kuat ketika dia yakin itu haram katakan haram, itu halal katakan apa? Halal. Jadi jangan mudah dia itu terkontaminasi. Dan apalagi di zaman kita, Islam itu dianggap asing. Ini anak ambil contoh kasus orang tahu semisal tahlilan hukumnya apa? Bid'ah. Diundang, aduh anak ndak enak diundang sama tetangga. Akhirnya ngikut apa? Tahlilan. Terkontaminasi. Itu banyak. Loh, ada yang cerita sama anak, ikhwan ngomong sama anak, Ustaz, tapi kalau kami tolak tuh gak enak rasanya. Itu salahnya antum. Nggak ada apa pendirian. Islam itu kita udah betul yakin Islam itu asing. Tapi jangan sampai kita ngikut-ngikut mereka. Aduh, anak ini gak enak dianggap asing. Loh, kalau kita mau ditanya siapa pemimpin orang-orang yang asing, jawabannya siapa?
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi SAW bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu bermula dengan keterasingan, aneh Islam itu. Lah, di zaman jahiliyah semua orang berzina. Banyak orang membunuh. Ternyata kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di banyak perzinaan, Nabi nggak pernah berzina sallallahu alaihi wasallam. Di zaman khamar tuh banyak orang minum khamar, Nabi SAW tidak pernah minum khamar. Orang zaman dulu, Masya Allah Tabarakar Rahman, kapan dikasih pilihan, pilih susu sama pilih khamar, mereka pilih mana orang-orang jahiliyah? Khamar. Ya kayak antum lah, yang dulu antum masa jahiliyah ketika masih zaman-zaman merokok. Yang penting ngerokok, walaupun nggak apa-apa nggak makan nasi. Ada nggak itu? Dikasih pilihan nasi, beras sama rokok, pilihnya apa? Beli? Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Nabi kita Muhammad SAW di zaman orang-orang milih khamar, beliau pilih susu. Apa kata malaikat Jibril? Kalau engkau milih khamar, ghawat ummatuk. Engkau akan apa? Umat engkau akan tersesatkan. Kenapa pemimpinnya sesat? Tapi Nabi kita Muhammad SAW milih apa? Susu. Apa kata para ulama? Lihat semua kondisi orang-orang jahiliyah sampai disebutkan zaman jahiliyah karena semuanya juhala. Banyak orang-orang bodohnya. Udah tahu yang mana yang benar, malah milih yang salah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW beliau adalah orang yang pendiriannya kuat. Nggak ada masalah sama sekali. Beliau dianggap asing, anggaplah asing. Karena kenapa? Beliau itu udah percaya diri. Yakin apa yang diwahyukan kepada beliau itu suatu hal yang hak. Sesuatu hal yang benar. Jadi kalau seandainya antum dianggap asing dan gak enakan, aduh iya, nanti anak dimusuhin dan sebagainya. Nabi kita Muhammad SAW orang asing pertama kali yang dianggap di umat Islam. Pertama kali beliau SAW Rasul Ghuraba atau Raisul Ghuraba. Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? Tsumma ya'udu ghariban kama bada. Nanti di akhir zaman Islam itu akan kembali asing. Wallah sahih. Ana Masya Allah Tabarakar Rahman, mertua ana meninggal di lingkungan orang-orang rayain tahlilan. Mertua ana meninggal, ana, keluarga ana semua, termasuk ana di situ. Tegas, enggak ada tahlilan. Diomongin gitu, abici, terserah, fadhal ngomongin fadhal. Yang penting agama ana nggak bisa, walaupun itu hubungannya bukan hubungan nasab dengan mertua ana, tapi ana ada hubungan musaharah, pernikahan, itu keluarga ana. Ana nggak mau keluarga ana nanti gara-gara ada tahlilan kena bencana. Wallahi ana nggak mau. Ana jaga walaupun mertua ana ayah ana itu. Maka ana enggak, ana bilang. Terus ada Bilal yang mau nyerobot ketika di kuburan mau adzan. Lah, nggak ada ceritanya. Ini keluarga ana. Antum mau ngomong fadhal ngomongin. Walaupun ana bukan orang sana, ana ini pendatang, tapi itu ayah ana. Gampangnya seperti itu. Ana pendiriannya kuat. A, B, B. Orang harus kayak gitu, Pak. Kalau kita ngikut-ngikutan susah. Makanya orang-orang yang dia itu dianggap asing tapi punya pendirian yang kuat. Apa kata Nabi kita SAW? Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Nggak ada masalah, tapi pendiriannya apa? Kuat. Mau diomongin apa, dibilang apa dan sebagainya, dia kuat tetap di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi para sahabat? Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa manil ghuraba? Siapa orang-orang yang dianggap ghuraba yang beruntung? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Alladzina yasluhun idza fasadan nas. Mereka yang masih saleh, masih bagus kondisinya, padahal orang-orang udah mulai rusak, dia nggak terkontaminasi. Itu orang yang beruntung. Kita hidup di lingkungan orang-orang semua korupsi, atau kita hidup di lingkungan orang-orang semua riswah. Kita kerja di situ, semua orang riswah, dia nggak, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orangnya apa? Yang asing. Maka jaga diri kita. Lah, nggak apa-apa, sedikit aja ini untung sebenarnya. Lah, haram-haram, halal-halal. Nah, itu orang apa? Orang yang bagus. Kadang-kadang Masya Allah kita terkontaminasi. Kadang-kadang gara-gara kawan-kawan kita kapan ngajak kita kepada keburukan, mereka kan jauhin kita. Iya enggak? Ah, fulan ini enggak asik lagi kata dia.
Fulan ini nggak enak lagi diajak berteman. Akhirnya ditinggalkan. Kalau ana, wallahi jujur, 1000 orang jauhin ana di atas sunnah jauh lebih ana cintai dibandingkan ana punya banyak kawan, tapi semua orang-orang apa? Buruk. Wallahi. Kita ini harus ada pendirian yang kuat. Kapan fulan buruk, tinggalkan, selesai. Dinasihati, kalau dia salah, nasihati sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ternyata nggak ada perubahan dan bahkan jauh lebih buruk, tinggalkan. Apalagi? Untuk apa kita pertahankan suatu hal seperti itu? Orang mau join kita juga nggak ada masalah. Makanya yang kita harus pahami dalam urusan agama ini, agar kita memiliki pondasi yang kuat, yang kita cari di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu bukan ridhonya manusia, bukan. Ridho siapa? Allah. Wallahi ridho Allah. Itu yang kita cari. Makanya disebutkan oleh para ulama, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Kerelaannya manusia, kecintaannya manusia itu sesuatu hal cita-cita yang nggak bakal bisa engkau gapai. Waridallah ghayatun la tutrak. Dan kecintaan Allah adalah sebuah cita-cita yang nggak boleh engkau tinggalkan. Apa kata mereka? Maka tinggalkan yang nggak bisa engkau capai dan raihlah apa yang suatu hal yang nggak boleh engkau tinggalkan. Maksudnya patokan kita lurus untuk mencari ridho Allah, ibtigha wajhillah. Mencari wajahnya siapa? Allah SWT. Wajah manusia. Wallahi kita meninggal kadangkala, Masya Allah, yang dulu kita berteman, kita udah meninggal, dia sama kita pun ada permusuhan nanti pada hari kiamat. Kenapa? Saling gugat. Itu ada, wallah banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla, orang-orang yang berkawan di dunia pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu. Sesama mereka saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Ana ambil contoh, Masya Allah. Jujur, ana Masya Allah, ana bangun sikap istilahnya percaya diri ana dengan sunnah Nabi kita SAW itu dari jauh-jauh hari sejak anak kecil. Ana ambil contoh. Dulu ana dari tamat SD masuk ke Imam Bukhari Solo. Pulang Ramadan, itu kawan-kawan yang lama itu kalau zaman dulu kan masih SMS gitu ya, itu pada ngajain untuk reuni semua. Jadi kelas 1 anak diajak, nanti kelas 2 diajak lagi, kelas 3 diajak lagi, kelas 3 SMP maksudnya, nanti SMA diajak lagi. Gak pernah datang anak. Oleh gak pernah datang. Dari zaman dulu reuni kapan ikhtilat, gak pernah datang. Terserah mereka mau ngomong apa, ya terserah. Kawan-kawan lama dan kawan-kawan lama, gak pernah. Untuk apa? Tapi kadang-kala kita ini ada suatu hal, aduh anak ini tidak enak, diundang sama fulan, diundang sama alan, nanti jadi bahan omongan kalau nggak datang. Syuh. Orang seperti itu susah untuk menegakkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak dari dulu Pak, untuk menegakkan sunnah Nabi SAW, anak itu pede gitu loh. Ke mall pakai jubah, pakai baju, fadl, orang mau ngomong apa. Yang jelas ana suka untuk menunjukkan apa? Penampilan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah orang mau ngomong apa. Karena ana rasa ana terjaga kondisi ana dari fitnah duniawi, dari pandangan yang haram, dari satu hal yang haram. Kalau seandainya kita jaga penampilan kita, itu terjaga sekali dan jauh sekali memang bedanya. Ya, ambil contoh, antum berangkat ke pasar, keluar pakai kaos, nggak pakai peci, besisir ganteng pula. Kapan ada akhwat lewat, Masya Allah. Tapi coba antum pakai jubah, pakai peci, lewat akhwat, antum pantengin gini. Apa kata orang? Ih, Pak Haji jelalatan, kata dia. Kan? Wallahi harus dijaga. Pede, kita nggak ada masalah sama sekali. Dan ana merasa beruntung di situ. Makanya kata para ulama, kita nggak usah nyari ridhonya manusia, capek. Ana dari dulu, kalau seandainya ada orang kawan lama dan sebagainya, nggak ana masukkan. Ana cuma mengatakan Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampunkanlah kesalahan-kesalahan apa? Mereka, fa innahum la ya'lamun, karena mereka nggak tahu, selesai udah. Jadi kita nggak pernah capek di situ. Dan itu dari dulu metode Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah Nabi nggak pernah terkontaminasi dengan umatnya
dengan kaumnya orang-orang Arab kufar Quraisy yang di zaman jahiliyah, tapi Nabi SAW nggak pernah untuk tidak mendoakan mereka. Selalu Nabi mengatakan Allahumma ighfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah untuk mereka karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Ampunilah kesalahan mereka, maafkan mereka. Dan itu sering Nabi ucapkan SAW, tapi Nabi nggak pernah ikut-ikutan. Makanya yang perlu kita ketahui, lihatlah Nabi SAW. Haja, hinaan untuk Nabi SAW itu banyak sekali. Dituduh sahir, tukang apa? Sihir. Kahin, dukun. Apalagi majnun. Apa majnun? Gila. Semua orang, ya Allah Akbar. Kalau antum ngomongin anak semua gila, mungkin anak stres betulan nanti. Wal'iyadzubillah, nggak tahan sama omongan antum. Sebanyak ini antum ngomong semisal Al-Amir ini majnun semisal. Mungkin itu kalau diucapkan berkali-kali untuk anak, wallahi anak mungkin stres. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, pendidikannya itu kuat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari malaikat Jibril. Untuk apa? Santai saja hidup itu. Nggak usah mikirkan mereka dan sebagainya. Dibilang sahir, dibilang majnun, dibilang kahin dan sebagainya. Terus ternyata yang bela Nabi kita Muhammad SAW siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma sahibukum bimajnun. Kawan kalian si Muhammad bukanlah orang gila. Yang bela Nabi kita Muhammad, yang bela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kami enggak pernah ngajarkan Muhammad nih syair-syair. Enggak pernah. Wa ma yanbaghilah. Muhammad enggak layak untuk belajar syair, kata Allah. Yang bela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan banyak tuduhan untuk Nabi kita Muhammad SAW, Nabi bisa teguh dan tidak terbawa dengan kondisi. Harusnya kita seperti itu. Ya kalau ana mentok-mentoknya paling cuma dibilang Wahabi. Cuman satu, dibilang apa? Wahabi ini. Udah selesai. Ya nggak ada masalah juga. Nggak ada sampai Nabi SAW diancam ini itu sampai Masya Allah Tabaraka Rahman ditawarkan wanita. Ditawarkan apa lagi? Harta. Ditawarkan kedudukan, nggak mau. Kalau kita habis. Ditawarkan harta, langsung mau. Ikut jual narkoba, semisal. Tawarkan ini, ikut apa? Jual wanita. Ini ikut jual khamar. Ditawarkan harta. Nabi kita SAW, hartanya iya, wanitanya ya iya, kedudukannya ya iya. Nabi SAW tidak pernah mau SAW. Dan terpandang itu, Mak. Dan semua orang menghormati Nabi SAW, wibawa yang besar sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita terapkan kondisi seperti itu, yakinlah orang-orang, kawan-kawan kita sebelah, tetangga-tetangga kita sebelah, itu akan menghormati kita jauh lebih tinggi. Kenapa? Oh, fulan ini memang kuat dia. Keimanannya itu kuat, nggak bisa digoyahkan. Mereka tahu itu. Justru mereka malah nggak enakan sama kita. Wallah sahih. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman. Kata para ulama, utrukhum wa ma fa'alu. Udah biarkan mereka dan apa yang mereka kerjakan. Kalau kita mau ngikutin mereka, apa kata Allah SWT? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mau mengikuti kebanyakan manusia, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Anak ambil contoh sekarang. Lebih banyak orang Kristen atau orang Islam sekarang di atas muka bumi? Kristen. Secara data statistik juga seperti itu. Kalau kita ngikutin kebanyakan mereka, yudilluka an sabilillah. Dari agama Islam sendiri pun lebih banyak Islamnya Islam KTP atau Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. KTP. Sekarang justru banyak orang-orang ngomong Islam kok kajian terus. Ada yang ngomong kayak gitu. Islam kok kerajinan sholat. Ada yang ngomong gitu? Loh, ada loh Pak satu masjid, Masya Allah. Awalnya yang memakmurkan masjid itu cuma satu orang. Siapa? Muadzin merangkap mukim, yang iqamat merangkap imam. Satu orang yang memakmurkan. Masuk ikhwan. Karena tahu hukum sholat wajib, satu ikhwan, dua ikhwan, tiga. Ini di salah satu dusun. Pak, Masya Allah. Masyarakat yang tak pernah sholat di masjid itu merasa terganggu dengan ada siapa? Ikhwan. Akhirnya apa terjadi? Masjid pintunya digembok. Masya Allah.
Bayangin antum itu terjadi, Pak. Terpaksa akhirnya mereka bangun masjid sendiri, digembok, Pak. Kalau kita mau ngikutin kebanyakan orang, udahlah nggak usah sholat. Banyak orang yang nggak mau sholat, sampai menghinakan orang yang sholat tuh banyak sekali. Terus apa kata Allah? Kalau engkau mau ngikutin mereka, kebanyakan orang yang di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan mudah menyesatkan engkau dari jalan siapa? Allah SWT. Kita lalai. Makanya kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, kalau kita memang ahlu sunnah wal jamaah betul-betul yang hakiki gitu ya, antum harus paham ucapan Ibn Mas'ud, al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Disebutkan ahlu sunnah wal jamaah, apa yang sesuai dengan kebenaran, yang dia pegang al-haq, gak ngikutin orang. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau cuman sendirian saja, fulan, allan, semuanya berselisih dengan kita gara-gara kita berpegang kepada kebenaran, nggak ada masalah sama sekali. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendirian di tempat tersebut. Makanya antum jangan risau. Sekarang udah mulai banyak dai-dai yang mengajak kepada ikutilah madhab mayoritas, ikutlah tahlilan, ikutlah yasinan. Madhab kita ini madhab mayoritas, kata dia. Cuh, ada nggak orang kayak gitu? Muncul, Pak. Antum kalau buka sosial media akan muncul itu. Ikut madhab mayoritas kita sekarang kebanyakannya. Jadi akhirnya orang-orang, ya mayoritas kita apa sekarang? Kalau itu diterapkan, wallah fasid, wallah rusak sekali. Kalau kita memang ikut orang, kebanyakan orang, lah kalau kita berangkat ke Eropa, kalau kita berangkat ke Amerika, masa iya kita buka hijabnya wanita? Kalau memang ikut kebanyakan orang ya, istilah menghargai adat kebiasaan seseorang, wallah susah. Makanya kata para ulama, ya harus sabar, kuat gitu loh. Walaupun kita sendiri. Lah Nabi kita Muhammad SAW, antum tahu gimana kesendiriannya Nabi kita Muhammad SAW ketika semua orang menghinakan Nabi, ada sahabatnya nggak bisa bela. Ini Ibn Mas'ud yang bercerita. Nabi kita Muhammad SAW lagi sholat depan Ka'bah. Ternyata ada salah seorang dari mereka mengatakan, siapa yang mau untuk melemparkan kepada pundaknya Muhammad dengan apa? Kotoran apa? Unta, sama darah-darahnya, jerawannya itu dicampakkan untuk Nabi SAW. Ibn Mas'ud melihat kondisi itu, apa kata beliau? Wa ma udafi'u 'anil Nabi SAW. Aku nggak bisa bela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Ibn Mas'ud ini masya Allah, beliau megang sunnah Nabi kuat, cuman untuk membela fisik nggak bisa beliau. Karena Ibn Mas'ud ini kecil orangnya. Umar bin Khattab duduk satu majelis, Ibn Mas'ud berdiri samping apa? Umar, sama tingginya. Fakana Umar yuwazihi, tingginya Umar lagi duduk itu sama dengan Ibn Mas'ud lagi apa pendek nggak Ibn Mas'ud? Pendek. Betisnya Ibn Mas'ud itu kecil sekali, kering. Tulang kering itulah betis apa Ibn Mas'ud. Sampai pernah kondisinya masya Allah tabarakallah rahman, lagi mau ngambil kayu ud arak, kayu siwak, bukan arak khomer, bukan tanaman arak, itu untuk apa? Siwakan. Karena nggak semua ranting bisa kita gunakan untuk apa? Siwak. Antum pakai ranting karet rusak gigi. Dia ranting khusus gitu loh, nggak bisa kita ambil ranting cetak kita gunakan untuk apa? Siwakan lah. Jadi Ibn Mas'ud lagi ngambil kayu arak untuk jadikan siwak. Angin berhembus kencang, berhembus kencang. Itu masya Allah, Ibn Mas'ud terbang. Masya Allah. Akhirnya fadahikan nas. Sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu tertawa dengan kondisi Ibn Mas'ud itu apa? Kecampak sama angin. Saking kecilnya Ibn Mas'ud. Apa kata Nabi kita Muhammad? La tadhaku, jangan kalian ketawa. Wallahi innahu ma la athqal min jabali Uhud yaumal qiyamah. Itu dua kakinya Ibn Mas'ud ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Masya Allah. Dia nggak bisa bela fisik Ibn Mas'ud, cuman bela apa? Sunnah Nabi kita SAW dalam kehidupannya. Kalau Umar, iya besar orangnya, bisa. Nah Umar belum masuk Islam ketika itu. Khalid ibn Walid belum masuk Islam. Hamzah ketika itu belum. Kondisi Nabi kita Muhammad SAW sendirian. Yang bela cuman siapa? Fatimah.
Kenapa? Karena wanita itu karena orang-orang jahiliyah, walaupun mereka membunuh anak-anak kecil, tapi wanita-wanita yang sudah tumbuhkan itu, mereka nggak mau hinakan. Fatimah ketika lewat, anak kecil, anaknya Nabi kita Muhammad SAW, mereka nggak mau hinakan Fatimah. Akhirnya ketika Fatimah geserkan jeroan onta dan sebagainya, dia mengatakan, ya abata, wahai abahku, udhu Allah alaihim, mintalah doa kepada Allah SWT untuk menghabisi mereka semua. Saking keselnya jawab Fatimah radhiyallahu taala anha. Tapi Nabi kita Muhammad SAW nggak pernah gentar dalam urusan iman. Kita kalau berbicara tentang keluarga, ya Allah, kita masih enak, Mbak. Kalau anak pribadi, abah anak, abi anak, sunnah dari lama. Abang anak sunnah. Abang anak apalagi, abang anak Masya Allah tuh, Pak. Pernah dia, kita datengin fulan. Marah abang anak ketika ada anak satu tempat, ketika itu anak ada dihinakan. Nah, kita datengin dia. Enggak usah ngomong. Ada yang bela gitu loh. Adik anak sunnah, kembaran anak sunnah, semua sunnah, banyak. Sekarang sepupu anak udah mulai sunnah juga, ada banyak sekarang. Tapi Nabi kita Muhammad SAW beda. Dari kecil Nabi SAW udah yatim. Kehilangan siapa? Bapaknya, nggak ada bapaknya. Kemudian dibawa oleh apa? Umminya Aminah, dibawa ke mana? Bani Sa'ad. Disusui oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Masih kecil diasingkan, Masya Allah. Sendiri Nabi kita Muhammad SAW. Ketika udah mulai besar, diasuh oleh kakeknya. Nggak lama kakek apa? Meninggal. Habis kakeknya diganti kepada Abu Talib. Abu Talib juga meninggal. Di tahun yang sama, orang yang membela dakwah Nabi kita SAW dua orang. Abu Talib sama siapa? Khadijah. Dua-duanya meninggal di tahun yang sama. Yang masuk Islam masih lemah-lemah kondisinya. Yang bela Nabi SAW Khadijah bimaliha, dengan hartanya. Kedudukannya Khadijah itu besar di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Mereka segan untuk mengganggu Khadijah radhiyallahu taala anha. Terpandang Khadijah secara nasab dan juga secara harta. Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi nggak ada yang berani ganggu apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disemangati. Orang selalu semangati dakwah Nabi SAW itu Abu Talib sama siapa? Khadijah. Tidak ada masalah. Cuman di tahun yang sama dua-duanya hilang. Tapi Nabi SAW tidak pernah terbawa dengan arus. Sendirian. Siapa yang jaga? Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Engkau didapati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ail, berkebutuhan. Fa'aghna, Allah yang cukupkan engkau. Masya Allah, Pak, meninggalnya Khadijah, Nabi SAW tetap kaya sallallahu alaihi wasallam. Allah yang kayakan beliau. Dari jalur tijarah beliau, berdagangnya beliau, Allah kayakan beliau. Beliau gembala kambing dan sebagainya, kaya beliau. Allah katakan fa'aghna. Cuman beliau itu kaya yang gampang berderma. Jadi kaya tapi terlihat miskin gitu loh. Seakan-akan miskin padahal kaya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Fa'aghna, Allah cukupkan semuanya. Nabi SAW dibantu sama Allah SWT, walaupun sendiri. Juga sama wa wajadaka dhalan fahada. Allah, engkau tuh nggak tahu arah mau kemana. Ke Taif salah nggak Nabi SAW ke Taif? Kondisinya 10 hari, Pak, dakwah Nabi kita SAW. Antum tahu dakwah? Ana naik mobil dakwah. Ya Allah, ana kemarin, Masya Allah, ke Medan naik pesawat 10 hari. Ana berangkat 10 hari. Diminta kajian sama ikhwan 4 hari itu serasa capek. Baru nyampe tadi minta kajian ini banyak. Capek. Naik pesawat, naik mobil. Nabi kita Muhammad SAW ke Taif 10 hari berdakwah dalam kondisi jalan kaki. Sallallahu alaihi wasallam. Jalan kaki. Antum pernah lihat Ustaz sesumsel ini? Dari Prabu ke Lahat jalan pernah? Pernah nggak? Nggak kan? Nggak ada. Ke Palembang jalan. Wallah, antum kalau lihat Ustaz kayak gitu jalan, antum diam aja, durhaka antum. Sahih, nggak ada. Maksudnya kondisi semua asatidah kita jauh di bawah kondisi Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya Nabi itu jauh lebih berat, jauh di atas kita. Nabi SAW itu penderitaannya SAW, tapi nggak pernah merubah Nabi SAW untuk apa? Dari iman beliau SAW. Ternyata di Taif
Kondisi Nabi kita SAW ya salah arah gitu loh. Nabi berharap mereka ini masuk Islam, ternyata kondisinya Nabi SAW dihinakan oleh orang-orang apa? Taif. Sampai kondisinya orang-orang Taif mengabarkan orang-orang Mekah bahwasanya inna Muhammad hahuna. Sesungguhnya Muhammad itu di sini. Kabur dia ke sini, dakwah di sini. Masya Allah, orang-orang kafir Quraisy pun akhirnya bersekongkol sama siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu Pak, Masya Allah, kondisi malakul jibal, malaikat penjaga apa? Gunung, yang Allah kasih izin untuk memindahkan semua gunung suka-suka malaikat ini. Apa kata para malaikat? Malaikat mengatakan, ya Muhammad, in syi'ta la'utbiqanna alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau wahai Muhammad, engkau udah disiksa sama anak kecil, dilempari batu, engkau terluka, engkau nggak bisa lagi berjalan. Nabi kita SAW nggak bisa berjalan. Antum tahu kaki Nabi kita SAW, tumitnya itu keluar darah semua. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilemparkan batu, akhirnya Zaid ibn Harithah yang apa di atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi antum tahu dengan tawarannya malaikat, aslinya boleh loh. Untuk Nabi mengatakan, "Na'am." Iya, timpakan mereka dengan dua gunung besar. Aslinya boleh. Karena tawaran dari para malaikat, nggak ada masalah sama sekali. Tapi Nabi SAW nggak pernah terkontaminasi dengan apa? Kondisi. Apa kata Nabi SAW? Lah, jangan. Wallah azim. Jangan, kata Nabi SAW. Fa inni arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah. Yang aku harapkan ada keturunan mereka, walaupun mereka sekarang belum muslim, belum Islam, nggak mau mengucapkan syahadat, yang aku harapkan keturunan mereka ada yang nyembah kepada Allah SWT dan tertegakkan tauhid di sana. Antum sekarang tahu Taif sekarang, Masya Allah, tempatnya para ulama. Sekarang, sampai sekarang, Nabi kita Muhammad SAW, bayangkan, nggak pernah goyah, nggak pernah, kondisi Nabi itu betul-betul apa? Kokoh dengan keimanan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kondisi berat sekali kondisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Biarkan, nggak usah dianggap omongan mereka. Mereka itu nggak tahu, biasa itu. Tapi kalau kita mudah sakit hati, mudah dendam, mudah apa berat, akhi, antum jangan ada di hati kita ghil, kebencian atau dendam. Jangan, terserah mereka. Ana yakin sedikit demi sedikit mereka akan faham nantinya. Yang penting kita doakan untuk mereka. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah mereka. Enggak ada masalah sama sekali. Makanya Masya Allah tabarakar rahman. Antum tahu, dalam sebuah ayat Al-Qur'an Al-Karim, ketika ada beberapa kasus orang, yang satu mencari keridoannya manusia, yang satu mencari keridoannya Allah SWT. Apa kata Allah? Allah berfirman, Allah wa rasulahu ahaqqu an yurduh. Allah dan Rasulnya yang lebih berhak untuk mereka cari keriduannya mereka. Maksudnya apa? Kita ini harusnya lebih berhak untuk mencari keriduannya siapa? Allah dan Rasul SAW. Pak, anda anggap gini, antum sekarang memegang sunnah Nabi SAW, tiba-tiba antum lemah iman gara-gara diomongin orang. Antum coba bayangkan gimana perasaan Nabi kita SAW ketika tahu antum tuh goyah iman gara-gara omongan orang. Gara-gara omongan orang, antum tinggalkan ucapan Nabi SAW. Apa perasaan Nabi SAW? Gimana kondisi Allah SWT? Allah marah. Allah ada sifat marah. Allah ada sifat ghadab. Allah ada adabnya. Allah ada adabnya. Pernah nggak terbesit di hati kita kalau kita ngikuti mereka, hawa nafsu mereka, keinginan mereka? Pernah nggak kita itu kira-kira apa yang hendak kita ucapkan di hadapan Nabi kita Muhammad SAW? Apa perasaan beliau SAW? Sedih. Wallah sedih ya akhi. Nabi kita Muhammad SAW ketika di Haud nangis Nabi SAW. Nabi pernah ketika hidup Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sama para sahabatnya, beliau diam sejenak dan beliau menangis. Dan menangisnya tiba-tiba menangis. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma yubakik? Kenapa engkau kok menangis sampai seperti ini tiba-tiba? Kenapa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, karena para sahabat itu nggak bisa melihat Nabi SAW itu tersiksa. Mereka itu nggak tega melihat Nabi itu nangis Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kapan Nabi nangis, mereka itu kenapa ya Rasulullah? Kabarkan. Adzan. Fadhal adzan dulu. Nanti kita lanjutkan pada adzan. Fadhal.
Allah Akbar, Allah Akbar. Taib, Ana mau nanya sekarang ini. Kita kajian sampai jam berapa di sini? Biasanya? Jam 8? Ini kalau sampai jam 8 nih kayaknya materi semua ya, nggak usah tanya jawab ya. Atau ada tanya jawab biasanya? Jam berapa biasanya? Hah? 15? 15 menit sebelum? Berarti 5 menit lagi nih? Iya. Oh. Iya. Gimana nih? Taib. Jam 8 ya selesai. Bismillah. Jadi Masya Allah, orang kalau ikut-ikutan itu Masya Allah, musibah ngikut-ngikutan itu bukan cuman di zaman kita. Di zaman terbaik banyak orang terkontaminasi gara-gara ikut-ikutan, nggak ada pendirian. Anak ambil contoh sekarang. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada nggak yang murtad? Ada. Ikut-ikutan. Di zamannya Abu Bakar ada nggak yang diperangi gara-gara nggak bayar zakat? Banyak. Kok bisa ikut-ikutan? Oh, fulan ngomong, oh nggak apa-apa nggak bayar zakat, yang lain ikut-ikutin. Itu banyak sekali. Nah, Nabi kita Muhammad SAW pernah ketika itu menangis, betul-betul menangis. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, wa ma yubkik? Kenapa kau nangis? Beliau mengatakan, wadidtu law anni laqitu ikhwani. Aku berharap kalau aku jumpa dengan saudara-saudaraku. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Bukankah kami ini saudara-saudara engkau? Apa kata beliau? La bal antum ashabi. Enggak. Kalian ini masuknya ke dalam kategori sahabatku. Tapi kategori saudara-saudaraku, siapa mereka? Ikhwan-ikhwanaku, kata Nabi SAW. Alladzina amanu bi walam yarawni. Mereka yang beriman kepada saya, tapi mereka belum lihat apa? Saya. Nggak pernah lihat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apa kata beliau? Wa ana faratuhum alal haud. Aku tunggu mereka di telaga aku. Telaga Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata kondisinya nanti ketika alam akhirat, kita masuk dalam akhirat, ketika orang-orang di padang mahsyar dan sebagainya, mereka butuh minum saking kondisi sulit. Ada beberapa orang golongan yang diizinkan oleh Allah SWT untuk minum di telaga Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan barang siapa yang meneguk satu tegukan saja dari telaga Nabi kita Muhammad SAW, lam yazma abada, maka nggak bakal pernah haus selama-lamanya. Nggak bakal pernah. Itu kondisi orang yang minum telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika ada beberapa orang berusaha yang mau minum telaga Nabi kita Muhammad SAW, apa kata para malaikat? Dihalangin semuanya, nggak boleh. Banyak sekali. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Ummati, jangan halangi mereka. Mereka itu umat saya. Apa kata para malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau nggak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kau meninggal. Berubah imannya banyak. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Yang mereka kerjakan semuanya engkau nggak tahu. Jadi ketika itu apa kata para ulama? Banyak orang-orang yang terkontaminasi gara-gara ikutan. Nabi masih hidup aja ada yang murtad. Masih hidup itu sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita ini nggak ada pendirian yang kuat. Itulah Pak, Masya Allah.
Saran ana, biar antum tuh betul-betul kuat, cobalah cari lingkungan yang betul-betul sunnah. Biasanya kan ana nggak tahu, setahu ana banyak ikhwan-ikhwan itu buka lahan, buka kaplingan, dibuka apa? Kaplingan. Kalau seandainya antum nggak kuat di satu lingkungan, gara-gara istilahnya banyak orang yang ngajak antum kepada kebidahan, misalnya kepada kesyirikan, kepada kemaksiatan, diajak untuk apa, minum khamr semisal, atau apa, musik dan sebagainya, anggaplah seperti itu. Maka gimana kondisi kita? Pindah lingkungan. Minimal kita itu nyaman untuk tidak mendengarkan omongan orang terhadap diri kita. Itu saja. Masya Allah, antum tahu difitnah Dajjal, disuruh berangkat kemana antum? Kemana? Gunung. Antum tahu gunung, hutan-hutan. Kenapa? Biar nggak ikut-ikutan. Antum tahu pengikut Dajjal banyak. Akhirnya oh iya itu betul, ngikut dia. Nabi SAW suruh berangkat kemana? Ke gunung, menyendiri. Sampai Nabi kita SAW dalam hadis yang sahih, di akhir zaman fitnah itu kita berdiam di rumah jauh lebih baik dibandingkan kita keluar. Orang yang keluar, yang berjalan jauh lebih baik dibandingkan yang lari. Maksudnya apa? Kita keluar, kita semakin banyak interaksi dengan orang, semakin mudah kita untuk ikut-ikutan. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan, kalau engkau bisa untuk gigit apa? Akar pohon gigit. Maksudnya netap di satu tempat gitu loh. Jangan sampai itu terbawa sana terbawa sini lingkungan. Ada orang itu introvert, ada orang extrovert. Nah, orang yang gampang bergaul itu sering sekali dia itu nggak netap dalam satu kondisi. Biasanya gitu. Mudah bergaul sama ini, oke, akhirnya masuk lingkungan mereka sana, rusak di sana. Hati ikut lingkungan sana, rusak di sana. Makanya Masya Allah Tabaraka Rahman, sebagus-bagusnya rumah antum yang antum bangun, kapan tetangga yang rusak, capek hidupnya. Tapi rumah yang kecil, sederhana, ya gubuk aja semisal, kecil, nggak ada masalah. Tapi tetangga-tetangga orang-orang yang baik, jauh lebih tenang hidup antum. Wallah sahih. Antum kalau nggak percaya, coba kerjakan. Makanya wasiat para ulama zaman dulu, apa kata beliau? Al-jar qabla ad-dar. Cari tetangga sebelum rumah. Al-jar qabla ad-dar. Cari tetangga yang baik sebelum rumah yang bagus. Rumah bagus, tetangga buruk susah. Makanya orang tetangga yang lisannya buruk, yang kita nih kalau lisan kita buruk terhadap tetangga, dosa besar nggak itu? Dosa besar. Loh, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, karena dampak besar, tetangga itu dampaknya besar sekali. Sampai Nabi kita Muhammad SAW ketika itu para sahabat mengatakan, anna mra'atan yudhkar anha min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada seorang wanita, Masya Allah Tabaraka Rahman, puasanya rajinnya Masya Allah, sholatnya betul-betul dijaga, sedekahnya banyak kalahkan yang lain, wanita. Tapi apa kondisinya? Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia sakiti tetangga dia dengan apa? Lisan. Apa kata Nabi? Hiya finnar, udah letak di neraka. Saking dampak tetangga itu besar, lingkungan itu besar efeknya gitu loh. Kita jangan mengatakan, oh anak kuat, iman anak kuat. Anak Nabi Kanaan, antum tahu? Nggak ngikutin bapaknya. Secara nasab langsung bapaknya. Yang beriman, bapaknya. Yang kedua Nabi, Rasul pertama lagi. Bukan cuma Nabi, kalau Nabi Adam, tapi bukan Rasul. Nuh, apa? Nabi dan Rasul, yang pertama kali. Nggak diikuti. Rusak sama apa? Lingkungan. Ketika terakhir kali Masya Allah Tabaraka Rahman, apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Ya bunayyar kam ma'ana walatakum ma'al kafirin. Wahai Kan'an, naik, wahai anakku, naik bersama abah, naik bersama ayah engkau, bersama saya, maksudnya Nabi Nuh alaihi salam. Walatakum ma'al kafirin. Jangan ikut-ikutan sama orang-orang apa? Kafir. Rusak sama apa? Lingkungan. Apa kata Kan'an? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Enggak, aku tetap bersama mereka, berangkat ke sebuah gunung yang akan menjaga kami dari banjir bandang. Syuf, anak Nabi enggak bisa dijamin, karena mereka bukan Nabi. Cuman walaupun kekerabatan dekat, anak Nabi itu besar Masya Allah. Kalau zaman kita sekarang, orang yang keturunan Nabi disebut apa? Ahlul Bait. Keluarga Nabi SAW disebut apa? Ahlul Bait. Kapan rusak akidahnya? Rusak, ditinggalkan. Terjadi.
Tapi ternyata Masya Allah, tabaraka rahman, orang keturunan langsung dari Nabi Nuh alaihi salam rusak gara-gara lingkungan. Makanya wajar apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lingkungan itu berat. Orang lahir dalam kondisi apa? Di atas fitrah. Rusak gara-gara apa? Lingkungan. Udah. Orang tuh mudah sekali gara-gara lingkungan. Dan kita pada hari kiamat gak bisa menyalahkan lingkungan. Ya Allah, lingkungan ana yang buat ana seperti ini. Gak bisa. Tetap kena apa? Azab. Antum tahu, Masya Allah, Allah SWT berfirman tentang orang-orang penghuni api neraka semuanya. Apa kata Allah SWT? Ketika mereka semua udah masuk ke dalam surga, orang-orang kafir ini mengatakan, ya Allah, haula'i adalluna fa'atihim adaban di'fan minan nar. Ya Allah, mereka yang merusak saya, mereka yang menjadi saya itu lalai dari engkau. Syuf, menyalahkan apa? Lingkungan. Fa'atihim adaban di'fan minan nar. Azab mereka dengan azab yang keras. Lebihkan mereka. Apa kata Allah? Likullin di'fun, semuanya mendapatkan lipatan yang banyak dari azab aku. Disamaratakan sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kita salahkan lingkungan di dunia pun di akhirat. Masya Allah. Ana mau nanya, dulu antum jahiliyah, anggaplah orang-orang awam, jangan antum, orang-orang awam jahiliyah, dulu polos, kenal rokok gara-gara apa? Iya kan? Minimal satu tongkrongan, percayalah sama ana, ditawarkan rokok, antum tahu anak-anak rusak narkoba, apakah mereka mencari atau ditawarkan? Mencari atau ditawarkan? Tawarkan. Berangkatlah ke dusun. Itu cerita, ada salah satu ikhwan saat rusak di sini tuh, itu gara-gara ada orang dari sana, dari luar sana, bawa gara-gara lingkungan, kumpul, mereka tahu orang-orang rusak di sana, didekatkan orang-orang yang bagusnya, biar kenal sama apa? Narkoba. Masya Allah, tabarakallah. Gara-gara lingkungan semuanya. Dan kita nggak bisa salahkan lingkungan. Imam Syafi'i mengatakan, na'ibu zamanana wa la'ibu fina. Kita menyalahkan zaman kita, kita menyalahkan kondisi lingkungan kita, wa la'ibu fina. Yang salah ya kita. Kenapa kita milih lingkungan itu? Kenapa masih bertahan di sana? Ini kata Imam Syafi'i. Kenapa? Wa la'ibu fina. Yang salah tuh kita. Banyak orang-orang nggak mau disalahkan. Lah sekarang aja orang saling tuding kok. Bunuh membunuh, saling tuding. Oh bukan saya yang salah, fulan yang salah. Ada. Narkoba juga sama, ada. Oh bukan saya yang salah, fulan yang salah. Ada. Saling tuding gitu loh. Itu di dunia, apalagi di akhirat nanti. Wallah, berat sekali kondisinya. Zina juga sama. Bukan ana yang salah, ana ditawarkan sama fulan jadi pelacur. Oh enggak, ana ini nggak mau aslinya pelacur, cuman kondisi ana yang ditawarkan sama orang-orang biar untuk nyukupin nafkah keluarga ana. Ada orang kayak gitu. Sampai Masya Allah ada sebuah perucapan Ali ibn Abi Thalib, bagaimana rusaknya wanita itu gara-gara kawannya. Apa kata Ali ibn Abi Thalib? Waddati zaniyah law anna nisa tazni kulluhunna. Seorang wanita pezina, pelacur, berharap semua wanita-wanita ikut melacur seperti dia, nggak mau sendirian. Makanya orang-orang yang melacur, kalau kondisi itu banyak, itu biasanya tawaran dari siapakah? Kawan. Siapa yang salah? Kita. Kenapa memilih kondisi seperti itu? Kenapa kita nggak keluar? Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana kondisinya? Allah berfirman, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Terus gimana kalau lingkungan kita rusak? Alaikum anfusakum, kalian urus diri kalian, keluar dari lingkungan itu. Urus diri sendiri, jangan salahkan orang lain. Mereka udah rusak-rusak. Terus gimana? Alaikum anfusakum, uruslah diri antum. Kata Allah, urus diri engkau, keluar dari lingkungan itu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang gak bakal membahayakan engkau kalau engkau memilih jalan hidayah. Contohnya apa? Kita udah lingkungan bagus, udah keluar dari lingkungan yang buruk, masih ada yang nawarkan hal-hal yang haram. Antum bilang enggak, ini jalan kesesatan, anak akan terus pilih jalan hidayah. La yadurrukum, kata Allah, gak bakal bahaya tawaran mereka.
Idza tadaitum, kalau engkau itu milih jalan hidayah. Kondisinya manusia itu malas milih jalan hidayah. Sahih. Nggak percaya, Pak? Dikasih jalan surga, milih jalan apa? Neraka. Bilangnya ana pengen surga. Naam, omongan doang. Kita semua pernah gitu ngomong, oh pengen surga, tapi milih jalan apa? Neraka. Di dunia, Pak, antum mau ke Medan milih jalan Jakarta, sesat nggak itu? Sesat, nggak nyampe. Antum nggak bakal mau seperti itu. Kenapa urusan akhirat? Antum mau surga, milih jalan neraka. Ana sekarang mau nanya sama antum. Kita bukti nyata kita ini belum tuntas untuk ngikutin jalan Allah SWT. Ana mau nanya, antum mau nggak masuk surga? Mau nggak? Baik. Mau cepet nggak masuk surga? Mau cepet nggak masuk surga? Harusnya mau. Kenapa kita ragu? Belum siap. Karena kondisi kita saat ini masih milih jalan neraka. Sahih, masih ada hal-hal yang haram, kita tahu itu haram, masih dikerjakan. Akhirnya terkontaminasi. Sahih, nggak siap, Pak. Banyak orang kondisi. Antum keluarlah, tanya anak-anak pemuda sana yang di luar, mau masuk surga nggak? Mau. Ayo, mau cepet nggak masuk surga? Jangan. Antum, Pak, kalau mau cepet, kita sholatkan di sini. Nggak ada yang siap. Maksudnya, itulah kondisi orang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan. Penyakit apa? Wahan. Cinta dunia. Takut apa? Mati. Nggak siap. Karena salah, yang milih jalan yang nggak benar. Padahal kata Allah SWT, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang menyimpang nggak bakal membahayakan engkau kalau engkau itu kuat kokoh di atas jalan hidayah. Ya kondisi kita tuh udah tahu itu jalan hidayah, malah milih jalan yang lain. Aneh-aneh manusia itu. Wallah aneh-aneh. Suka yang aneh. Nggak mau percaya, Pak. Jangankan kita, bapak kita yang pertama, Nabi siapa? Adam alaihi salam. Karena memang manusia, tipikal manusia akan terus ada sampai hari kiamat, kecuali yang Allah maksumkan. Antum tahu semua buah dalam surga banyak enggak? Banyak sekali, semuanya lezat sekali, semuanya enak sekali. Yang diharamkan berapa buah? Wallah cuman satu ya akhi. Wallah cuman satu. Tapi yang dicoba yang mana? Yang haram. Sahih, itu sifat manusia, tipikal manusia. Tapi kalau kita milih jalan hidayah, makanya Allah ingatkan, bukankah kata Allah, aku sudah haramkan, larang kalian dari pohon tersebut yang diharamkan buahnya cuma satu jenis, semuanya ribuan buah halal dan semuanya enak. Itu udahlah haram tak enak, masih dipilih. Antum juga sama, sifatnya sama, yakin anak? Kalau nggak percaya, Pak, kondisinya antum dibagi nasi bungkus 2 bungkus, dibilang jangan buka yang itu. Banyak orang malah buka, penasaran apalah isinya, ya kan? Aneh-aneh. Udah tahu jalan petunjuk, jangan buka yang itu. Udah ada perintah. Yang haram-haram tuh kadang-kadang orang tuh penasaran, enak gitu. Antum diam. Ana sering contohkan nih. Antum diam, masya Allah. Antum diam, tiba-tiba ada ikhwan yang ngusuk. Kalau antum ngomong, oh masya Allah, akhi enak kusukannya, pijitannya, masya Allah, diam dia, nggak lanjut apa? Ngusuk. Coba antum bilang, ya akhi sakit akhi, dilanjutinnya lagi, enak akhi. Ayo, manusia, tipikal manusia aneh-aneh. Makanya ana sering kasih contoh, anak antum kapan manjat pohon, jangan suruh turun, nggak bakal turun. Nak turun nak, tetap dari situ. Salah antum. Nak yang tinggi naik lagi, wallah turun dia. Manusia suka yang aneh-aneh. Itulah yang Allah gunakan juga dalam Al-Quran Al-Karim. Kadang-kadang Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau engkau mau kufur-kufurlah, ditantang sama Allah. Karena kadang-kadang manusia suka yang aneh-aneh. Kalau kufur-kufur kata Allah. Udah jelas jalan hidayah, akhirnya apa? Mungkin jalan itu yang paling baik. Kalau engkau mau kufur, falyakfur kata Allah. Kufurlah, terserah. Karena udah jelas jalan hidayah, malah milih jalan yang terkontaminasi. Maka itu bahaya sekali. Itu sering ana sampaikan. Karena memang manusia ini, nas'alullah salamatul afiyah, memang ujiannya berat kapan kita masih di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti masya Allah tabarak rahman,
Orang atau Masya Allah, makhluk yang merusak semua manusia, siapa? Iblis. Itu makhluk yang merusak semua manusia, umat manusia, itu iblis. Itu pada hari kiamat berlepas diri dari antum, nggak mau disalahkan. Jangan salahkan saya, kata iblis. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan mengatakan pada hari kiamat nanti, Allah udah ngasih jalan surga, ngasih petunjuk jalan apa? Surga. Dan aku ngasih jalan neraka, aku kasih janji-janji yang aneh. Fa akhlaftukum. Aku apa? Bermangkir dari kalian. Apa kata syaitan? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Jangan salahkan diri saya, aku cuma ngajak kalian ngikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian, kata syaitan. Iblis nggak mau disalahkan, Pak. Jadi pada hari kiamat nanti, Masya Allah, semua orang yang berbuat zalim, yang milih jalan keburukan, akan gigit tangan, bukan gigit jari. Gigit apa? Tangan yang dimasukkan, saking keselnya dia. Yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang yang zalim, yang dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat akan gigit kedua tangan dia saking kesalnya, nyesal. Kalau kita di dunia nyesal gigit apa? Jari. Hari kiamat gigit apa? Kedua tangannya. Apa kata dia? Seandainya dulu aku ngikut jalannya Rasul. Ya wailata lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya aku enggak terkontaminasi dengan fulan sebagai kawan saya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Karena fulan telah menjadikan saya lalai dari jalan Allah SWT ba'da idh ja'ani. Setelah hidayah datang untuk saya. Maksudnya apa? Sunnah udah kenal sunnah, duduk di kajian sunnah, faham sunnah Nabi, agama udah faham, hidayah udah kenal hidayah. Ba'da idh ja'ani, hidayah udah datang, malah milih jalan apa? Kawan. Apa? Nyesal pada hari kiamat. Maka dari itu, Masya Allah Tabarakar Rahman, ana ingatkan terakhir di sini, kita kalau seandainya omongan-omongan orang gimana, omongan kawan gimana, omongan tetangga gimana, jangan sekali-kali terbesit untuk ngikut mereka. Antum udah berusaha ninggalkan rokok, ditawarkan rokok lagi, gatel kadang-kadang. Ada orang apa? Saking susahnya kan gitu. Jangan sekali-kali. Jangan balik lagi. Yang belum pernah nyoba ditawarkan rokok, jangan sekali-kali mau. Susah balik. Allah susah. Ini nasihat ana. Kenapa? Jangankan dosa yang ada efek candunya. Dosa yang tak ada efek candunya secara ilmiah tetap ada efek candu. Kita nggak usah bicara tentang rokok yang ada nikotin yang bisa membuat orang candu. Kita nggak usah bicara narkoba yang ada efek candunya. Bicara dosa secara umum saja, itu ada efek candunya. Makanya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La tarkabul maksiyah. Jangan sekali-kali mencicipi satu maksiat, jangan. Fa innaha sakhatun min rabbikum. Karena bahaya. Kenapa? Ada efek candu. Sakhatun min rabbikum. Kalian akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya, Pak? Masya Allah. Orang bisa jadi pelacur dulunya karena nyoba apa? Berzina. Orang kecanduan merokok berkali-kali karena dulu nyoba satu apa? Batang. Habis satu batang, 2 batang per hari. Habis 2 batang, 3 batang per hari, sampai satu apa? Satu dus. Anda nggak tahu namanya? Satu apa itu? Sahih. Itu kejadian. Antum tahu orang yang mencuri, Masya Allah, ditangkap polisi, masuk penjara, keluar, ngapain lagi dia? Begal lagi. Antum tahu kenapa? Ada efek candu. Makanya la tarkabul maksiat, jangan sekali-kali coba maksiat. Fa inna sakhatun min rabbikum, ada efek candunya yang membuat murka Allah SWT. Sahih. Dosa apapun itu, antum tahu dulu sebelum Islam ada orang membunuh 99 apa? Nyawa. Ada nggak itu? Fakammala bihi mi'ah, sampai digenapkan dengan membunuh satu ahli ibadah. Sempurna berapa? 100. Kenapa? Sebabnya candu
Membunuh. Secara agama semua dosa ada efek candunya. Sampai bunuh orang bisa 100 kali. Antum pernah nggak membunuh orang 100 nyawa? Pernah nggak? Setahu Anda nggak ada orang sekali bunuh, besok bunuh sampai 100. Setahu Anda belum ada. Kecuali dia 100 nyawa, Masya Allah. Kalau dilihat, ada nggak efek candu untuk membunuh secara kesehatan medis mungkin ya? Nggak ada. Tapi secara agama itu ada. Jangan sekali-kali nyoba. Jangan sekali-kali pernah mau nyoba nyicip maksiat. Nyicip semisal korupsi. Jangan sekali-kali tersentuh. Kapan udah kejadian korupsi, akan korupsi berkali-kali. Lah banyak pejabat-pejabat besar apa korupsi. Yang terakhir orang besar korupsi berapa triliun? Wallah, anak sampai ya Allah. Kalau orang udah kebiasaan seperti sampai puluhan triliun rugi negara tuh sampai banyak, berarti itu dari dulu udah kebiasaan tuh apa? Korupsi. Ada dulu, Masya Allah, ikhwan cerita. Saat dulu anak pernah beberapa kali nyuri. Sebabnya satu, dulu nyuri 1 butir telur. Nyuri 1 butir apa? Telur. Akhirnya berhasil, nyoba lagi untuk nyuri. Nyoba lagi. Sekarang anak udah tobat, Zat. Nyuri ayam, hilang. Kambing aja hilang. Kambing yang bisa ngembek, bisa nggak bersuara? Berarti kan udah ahli dia ini. Udah ahli, nggak tahu gimana caranya. Dia bisa nggak bersuara, nggak ngembek, tapi nggak mati. Nggak tahu kasih apa. Kasih apa itu? Kalau antum tahu, pernah ya? Nah, ya Allah, Allah Akbar, ajib. Itu banyak sampai kondisi ada anak-anak, ada kawan jual kambing juga, Masya Allah. Dia ngomong, Ustaz, hati-hati, Ustaz. Ada kambing yang Mbah Fulan, itu 1 kandang hilang semua, nggak ada suara. 1 kandang, Mbak, hilang semua. Kalau anak baru 1, bukan baru 1. Mudah-mudahan 1 aja. Mudah-mudahan cuma apa? 1. Itu 1 kandang. Sampai yang udah dirantai, digembok, dijebol. Berarti kan udah kecanduan itu. Dulunya nyuri kecil-kecil. Makanya biar antum istilahnya kuat istiqomah dari sunnah Nabi SAW, jangan sekali-kali coba apa? Maksiat. Lihat yang haram, jangan. Sekali lihat yang haram, kejadian kedua kali, ketiga kali, keempat kali akan kecanduan, rusak. Masya Allah. Ada anak muda. Dulu pernah anak muda, masih muda, umur SMP. Rusak otaknya gara-gara apa? Film Khali'ah. Video nggak bener. Ini abahnya yang cerita, bapaknya yang cerita. Rusak gara-gara apa? Kawannya. Rusak otaknya, Pak. Jadi pelongo-pelongo kayak gitu. Ini bapaknya sendiri cerita. Dan ketika anak cari di Google itu, ternyata betul ada fakta medisnya. Jadi ada bagian otak itu udah rusak dia, akhirnya macam kayak narkoba, Pak. Orang kapan udah kena rusak ada sarafnya itu nanti dia ngecil. Anda punya keluarga suka ngerokok, kecanduan ngerokok, akhirnya linglung kayak anak kecil. Gara-gara sarafnya itu di bagian otak itu ngecil ngetut gitu nah. Jadi rusak dia. Itu kejadian. Itu sebab besar. Jadi jangan dikira dosa-dosa itu nggak ada dampak secara tubuh kita, ada. Terutama dalam sikap dan perilaku. Akhirnya kapan udah mencoba yang haram, kita tuh suka menyendiri. Keluar untuk malu sama kondisi, itu banyak. Makanya jangan sampai sekali-kali ya ikhwah. Maksudnya itu kalau kapan antum udah tegar di atas sunnah Nabi SAW, kapan ada yang nawarkan, antum bilang afwan. Antum tegas saja afwan. Tuhan ana melarang itu. Selesai. Ana Pak tegas. Ana tegas. Di keluarga yang ana nggak pernah tahu siapa mereka, ana berangkat ke Medan, nggak boleh. Jangan ada tahlilan. Ana nggak mau. Bilal jangan ada adzan kan di kuburan. Ana nggak mau. Terserah mereka siapa, anggap anak orang pendatang bukan lingkungan sana, terserah. Yang penting yang meninggal itu keluarga anak Pak nggak pernah nggak enakan untuk mengucapkan orang. Cuman anak tetap akan doakan apa? Kebaikan untuk mereka. Itu yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan insya Allah SWT pada kesempatan kali ini anak tutup dengan harapan mudah-mudahan kita teguh di atas sunnah Nabi SAW, karena di akhir zaman disebutkan oleh Nabi SAW orang yang bersabar memegang sunnah Nabi seperti megang apa?
bara api. Wallah susah. Dan itu yang ana dapat sampaikan di sini. Allah alam bisawab, kurang lebih maaf. Enggak ada tak jawab ya? Atau ada? Kalau ada enggak ada masalah. Ana buka. Tapi kalau enggak ada kita tutup. Fadhal kalau ada, silakan. Enggak ada nih kayaknya. Kita tutup sekarang. Allah alam bisawab, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.